Husaini marhaban marhaban. Semuanya marhaban ya marhaban ya nuran aini marhaban jandal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nuran aini marhaban jandal Husaini marhaban marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cek cek 1 2 cek. Semuanya sudah siap dimulai? Cek cek. Kau siap di kawitan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi cek cek. 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 Lanjutkan. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh wastawlat 'udatuh wa tada'da'at arkanuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa inqaddat kawakibuh wa inqaddat kataibuh wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi as-salata alaihi. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat yang kami hormati. Direret ya Bu, segala dilihat gitu, terkhusus kepada hal yang diharamkan. Nah kebalikannya yang diperintahkan adalah ghaddul basar. Naon Bu? Ghaddul basar. Ghaddul basar yaitu menjaga pandangan, menjaga, menahan, menundukkan atau memalingkan pandangan dari hal yang diharamkan. Itulah ghaddul basar. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Tadi Bu di Quran surat An-Nur ayat 30, perempuan dan laki-laki beriman
disuruh untuk menjaga pandangan. Tapi yang lebih didahulukan bukan lil mukminin, katakanlah kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman laki-laki, karena memang menjaga pandangan ini lebih ditekankan kepada laki-laki. Nah, di ayat selanjutnya Quran surat An-Nur ayat 31 diperintahkan juga, tapi awalnya qul lil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Di ayat yang selanjutnya diperintahkan untuk menutup aurat. Jadi kalau menjaga pandangan lebih ditekankan kepada laki-laki, tapi perempuan juga harus. Kalau menutup aurat lebih ditekankan kepada perempuan, tapi laki-laki juga harus, supaya saling melengkapi ya Bu. Menjaga pandangan ini penting, dasar dan sarana untuk menjaga syahwat. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan disebutkan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'aina mir'atal qalbi, fa idza ghadda al-'abdu basarahu ghadda al-qalbu syahwatahu wa iradatahu, wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Cerminan apa? Hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati akan menjaga syahwat dan hasrat. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari matalah muncul berbagai rasa. Berbagai rasa. Misalnya ya, ibu-ibu di berita ya, di televisi melihat yang sedang sakit atau korban bencana, kira-kira ketika itu ibu-ibu langsung gimana tubuh perasaan? Khawatir ya, kasihan. Dari melihat langsung muncul rasa. Atau misalnya bapak-bapak lagi nonton televisi acara tahfidz Quran, ada anak kecil padahal masih kecil sudah hafal Al-Quran, hafalannya kuat, bacaannya merdu, suaranya bagus, langsung terharu, ingin memiliki putra seperti itu. Leres? Dari melihat muncul rasa. Atau misalnya teteh di Lengkung Sari sedang puasa, misalnya puasa Senin Kemis, di tengah hari, di siang hari, tiba-tiba ngeliat hilal, langsung kata teteh, pengen iftar, soalnya hilal manis, WK. Dan maksiat juga Bu, karena dari mata muncul rasa. Berbagai maksiat juga sama ada yang berawal dari pandangan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam kitab Mawsu'at Rawa'i wa Syirul Arabi, kullul hawadithi mabda'uha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari syarari kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Semua petaka bermula dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang, sangat cepat laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Sayangnya Bu, anak muda zaman now, terkhusus AAA ya, pemuda-pemuda banyak yang belum sadar tentang menjaga pandangan. Bahkan malah sengaja ibu kadang ngahaja duduk-duduk misalnya nongkrong, pas ditanya lagi ngapain, cuci mata. Padahal kalau mau cuci mata itu membaca Al-Quran, ikut ke majelis ilmu, ikut pengajian, lihat ulama, nah itu cuci mata. Dan Rasul kepada kita umatnya perintahkan kita untuk memalingkan pandangan ketika melihat hal yang diharamkan. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati fa amaroni an asrifa basari. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba tekahaja, maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong Bu, santri kalau melihat aurat langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah.
berang-berang makan berkat. Berangkat. Jadi ketika melihat yang diharamkan, hendaknya kita memalingkan pandangan. Jaga pandangan. Pokoknya buat ujang-ujang ya, adik-adik, jadilah pria yang soleh. Semoga jadi pria yang soleh, amin. Amin. Bisa dimulai dengan melatih dirinya itu menjaga pandangan, Bu. Karena ini bukan perkara yang mudah ya. Apalagi banyak yang tidak disengaja. Latihlah diri dengan menjaga pandangan. Pokoknya jangan sampai jadi lelaki genit. Kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit, ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit langsung nyolek-nyolek kulit, kalau dicuekin emosi selangit. Wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihimli, dicapit, dicubit, digigit. Tak boleh diikuti. Jangan jadi lelaki genit. Baru no yang pertama, Bu. Sekarang no yang kedua. No yang kedua. No yang kedua, no tabarruj. Naon, Bu? Ibu-ibu kan tos nguping tabarruj. Jangan nembel lagi, Bu. Kan tos nguping tabarruj. Menihese tacan ya, Bu. Tacan ya, Bu. Tabarruj. Tabarruj itu adalah menampakkan aurat atau menghias diri secara berlebihan. Tabarruj juga ada ulama yang mengartikan tabarruj ini bukan sembarang menampakkan aurat, tapi budaya orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab di Mekah sebelum datang Islam suka bertabarruj, Bu. Menampakkan aurat bahkan di sekeliling Ka'bah. Tepuk-tepuk, keliling-keliling, nyanyi-nyanyi sambil tabarruj menampakkan aurat. Nah, hati-hati termasuk tabarruj juga, tabarruj di akhir zaman, yaitu meskipun menampakkan auratnya tapi dandan semenor-menornya, pakai perhiasan serencem-rencemnya, keluar rumah sengaja supaya dilihat oleh para pria, menarik perhatian para pria. Hati-hati, itu juga tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarujnya seorang wanita, menampakkan auratnya, kemudian dilihat oleh laki-laki, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun ke mana, sungguh berbahaya. Tabarruj, Bu, ini hati-hati. Tabarruj ini bisa mengumpulkan dosa. Kalau selama ini teteh-teteh suka ngumpulin uang, nabung, hati-hati, tanpa disadari mungkin terkadang kita juga ngumpulin dosa. Karena apa? Tabarruj, menampakkan aurat. Apalagi kalau menampakkan aurat dipoto, ya, Bu, dipoto kemudian di-share di media sosial, itu menjadi dosa jariah, Bu, na'udzubillah. Teteh-teteh lagi makan itu bukan maksiat, ya, Bu. Lagi makan tapi catatan dosanya nambah dari mana? Foto tadi, foto menampakkan aurat. Teteh-teteh lagi ngobrol sama teman-teman bahas tentang pelajaran, itu bukan maksiat, justru bagus, tapi kok catatan dosanya nambah dari mana? Foto tadi. Hati-hati. Tabarruj ini menampakkan aurat bisa mengumpulkan dosa. Maka siapa saja yang mungkin masih ada di antara kita yang suka menampakkan aurat meski hanya rambut, segera taubat, tutup auratnya, Allah pasti mengampuni. Siap? Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik kok. Lajengkeun. No yang ketiga, no haus. Jadi bisa lah, Dim. Ya.